kita diceramahin dan seterusnya, nih dikasih, oh bersyukur banget. Dan gini kejadian sama saya selalu gini. Kalau udah minta sama mama saya, kita panggil mama ya, mama papa gitu, biar kelihatan bagus sedikit. Biar kelihatan kota dikit lah ya. Minta sama papa, kalau minta sama papa gini, pak minta duit. Tuh apa duit? Oh, nggak ada duit katanya, biasanya bilang gitu. Terus dibukain dong dompetnya gitu, biasanya papa selalu buka dompet. Tahu nggak dompet papa saya selalu tebal gitu. Isinya tahu nggak? Bukan tagihan, woi. Kalian pikir orang tua saya, bokap saya, papa saya banyak tagihan gitu? Enggak lah ya, isinya uang. Dan tahu nggak, orang kampung dulu tuh sebenarnya, kami di kampung tuh nggak nyimpan uang di bank dulunya waktu saya masih kecil ya. Orang tua saya nggak nyimpan di bank, nyimpan entah di mana, dompetnya di mana, baban dan sebagainya, nggak tahu lah di mana, pokoknya ada aja. Terus saya kalau biasanya sama papa mintanya berapa nih untuk jalan, biasanya mintanya 50 atau berapa gitu. Misalnya 20 minta dikasih 50, mintanya 50 dikasih 100. Biasanya kayak gitu sama papa. Dan selalu ada kata-kata sedikit nasihat dari papa. Dibisikin dong, jangan bilang sama mama kamu ya. Aduh, sumpah, I miss you dad. Tapi sekarang papa saya udah nggak ada lagi gitu. It's okay, karena selama ini dia juga udah banyak sayang banget sama saya juga sayang sama dia. Terlepas dari itu kenangan yang benar-benar sama papa. Kalau papa sih masalah uang nggak dihitung perhitungan gitu. Kalau mama juga sih, maksudnya kalau ada uang pasti dikasih, tapi awalnya pasti ngomel dulu ya, maksudnya ibu-ibu kan maksudnya baik tuh, biar kita sebagai anak di sini tahu loh, maksudnya dia mau tahu kita cari uang tuh susah, kok minta uang terus dan sebagainya gitu. Kita harus tahu juga bagaimana dia kerja dan sebagainya. Itu kalau sama papa kan, kita kalau punya ayah, maksudnya orang tua yang lelaki, kan mereka memang kerja untuk anak, mereka pasti mikir kayak gitu. Untuk menyenangin anaknya pasti langsung dikasih kalau anaknya minta gitu. Dan untuk kalian di sana, kalau masih ada kedua-duanya orang tua kalian, saya harap kalian bisa bagian mereka gitu, jagain mereka gitu, jangan bikin mereka sedih juga. Karena banyak orang di luar sana juga, mereka ingin bagian orang tua mereka tapi nggak bisa lagi gitu. Mereka hanya bisa bantu melalui perasaan mereka, bantu doa dan seterusnya. Jadi kalau kita masih punya orang tua, kita patutnya bersyukur gitu. Saya punya prinsip di hidup di diri saya, dan saya tularkan kepada orang yang saya kenali dan kepada keluarga saya. Saya punya prinsip hidup seperti ini mengenai keluarga ya, untuk orang tua khususnya. Saya selalu bilang kayak gini, dan saya sering bilangnya kepada adik dan kakak saya gitu. Kita nih ya sebagai anak, kalau nggak bisa bahagiain ya, kalau kita sebagai anak tidak bisa bahagiain ya, membahagiakan orang tua kita, bantu orang tua kita, kalau nggak bisa ya, please jangan buat mereka sedih ya, please jangan buat mereka khawatir. Itu aja. Kalau nggak bisa memberi dan membuat mereka bahagia, jangan bikin mereka sedih dan khawatir. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kita sebagai anak, masih banyak orang-orang di luar sana, kalau kita nggak bisa melakukan hal-hal seperti itu, padahal simpel banget. Orang tua yang masih lengkap ya, banyak kita ya sibuk sama aktivitas kita sendiri, rutinitas kita sendiri. Saat orang tua kita udah sakit, baru saat orang tua kita udah pergi, baru kita nangis, menyesal dan sebagainya. Jadi
benerin. Kalau kita sayang sama keluarga kita, sama orang tua kita, ya dari sekarang gitu, jangan terlambat. Coba bilang, ambil handphone atau langsung ke orang tua, peluk dan sebagainya. Ma, Pa, lu pisahin kalian. Banyak hal yang membuat orang bisa berubah. Banyak hal, banyak banget. Dari hal yang sepele bisa membuat orang berubah. Bisa mendewasakan orang, bisa membuat orang yang tadi pendiam mendadak jadi ceria, bisa yang tadi orangnya ceria mendadak jadi pendiam. Tergantung dari situasi yang mereka alami. Dan saya mengalami itu. Tapi saya selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan terhadap saya, Tuhan terhadap saya. Tuhan masih sayang sama saya, sama keluarga saya gitu. Terlepas papa saya pergi duluan, it's okay. Itu jalan yang terbaik untuk papa. Karena papa nggak ngerasain lagi namanya sakit gitu. Biar papa nggak lihat anak dan istrinya sedih, lihat terbaring gitu. Itu yang terbaik untuk keluarga dan untuk papa. Kalau kita sebagai anak sih melihat orang tua kita kayak gitu, pasti pengen lah ya. Tetap hidup bersama kita gitu, ngeliatin kita nikah, ngeliatin anak kita lahir gitu. Pengen banget kayak gitu. Terlepas dari banyak penyesalan saya terhadap almarhum papa, banyak hal juga yang saya bikin dia bahagia. Ini dari sudut pandang saya. Semasa saya hidup, saya rasa mungkin saya yang enggak, anaknya ya gak terlalu neko-neko gitu sama keluarga gitu, nurut gitu. Saya rasa saya, walaupun masih ada kakak saya atau adik saya lebih baik perilakunya dari saya, tapi menurut saya rasa saya yang paling. Adik dan kakak saya mungkin nggak mau ya, maksudnya disuruh waktu dulu disuruh kuliah, tidak ada yang mau kuliah gitu, tidak satu pun yang mau kuliah. Padahal kalau masalah uang, insya Allah pasti papa saya atau mama saya pasti penuhi gitu, tapi tidak ada yang mau. Pas giliran saya mau kuliah waktu itu, benar ini sedih sekali, maksudnya keadaan keuangan keluarga lagi terpuruk dan sebagainya, tapi saya tetap ingin kuliah dan seterusnya. Orang tua saya, ibu dan bapak, dukung saya gitu. Ya akhirnya ada juga loh anak dari orang tua saya yang kuliah gitu. Maksudnya pastilah jadi bahan di kampung. Tahu lah mulut orang kampung gimana. Saya mau jadi ketawa kalau bahas mulut orang. Ingat mulut orang kampung gimana. Ya pastilah orang bilang, si Anu anaknya ada sekian ya, misal keluarga kami ada 7 orang anak, nggak ada satupun anaknya yang kuliah, padahal tanahnya ada, uangnya ada, mau dibawa kemana uangnya? Yakin deh pasti orang dulu ngomongnya gitu. Bukan saya suzon ya, tapi memang itu saya rasa terjadi.
Dan waktu itu untungnya saya mau kuliah dan gak disuruh sama orang tua, saya tidak ingin kuliah. Itu pemikiran orang lain terbantahkan kan terhadap orang tua saya gitu. Itu yang pertama. Terus masa saya kuliah juga ya, ini mama sama papa saya pertama kuliah anaknya baru anaknya kita anggaplah anak kesayangannya. Kenapa? Dulu waktu saya kecil saya mudah sakit-sakitan, soalnya orangnya lemah juga. Jadi waktu kuliah pun saya harus diantar sama orang tua saya. Beneran boy, saya diantar cari kosan dan sebagainya. Sebelum dapat ke kosan, jangan harap papa saya sama mama saya pulang. Itu yang gitu. Jadi setelah dapat, jadi baru pulang. 1 minggu papa mama tidur di saya dulu sebelum pulang kampung. Ini awal kuliah dan itu terjadi. Dan seiring berjalannya waktu kuliah saya, orang di kampung mulai lagi. Kita kembali lagi, kampung luar biasa ya. Itu udah kayak mulut orang S3 deh. Lulusan S3 sumpah, tahu aja gitu. Ada aja bahannya. Setelah di kampung juga orang kampung bilang sama saya, jelasnya ibu-ibu ke orang tua saya, anak kamu di kota Padang nggak kuliah, dia sibuk main aja. Anak saya bilang kayak gitu kan. Lihat dia pergi sini terus, lihat Facebooknya, lihat Instagramnya. Kan saya memang jalan lah ya. Saya jujur memang saya akui saya jalan. Saya juga cerita sama papa dan mama saya selalu cerita. Tapi memang ceritanya setelah hal itu terjadi. Dan ini tidak boleh ditiru ya. Kenapa? Satu, saya kenapa memilih untuk tidak cerita pada saat mau berangkat? Karena saya yakin mama saya tidak izinin. Papa saya sih oke aja, karena papa juga orangnya suka jalan-jalan. Terutama mama. Kenapa? Karena mama itu orangnya cemasan, khawatir dan sebagainya. Jantungnya lemah gitu. Jadi nanti khawatir nggak bisa tidur dan seterusnya. Jadi kalau saya jalan-jalan, selepas jalan-jalan udah pulang lagi ke kosan, baru saya bilang sama mama. Saya telepon. Ma, tadi saya jalan sini, kemarin saya jalan di sini. Misalnya saya jalan ke Kerinci, saya jalan ke Bukit Tinggi, saya jalan ke Payakumbuh, saya sekarang udah di Jakarta, maksudnya udah di Kota Padang lagi. Hah? Pasti mama dari gitu. Kamu gitu pasti kayak gitu. Tapi mama nggak marah, cuman bilang nggak ngomong-ngomong dan sebagainya. Kalau kamu jadi jalan gimana? Jatuh di jalan gimana? Tahu lah ya, kasih sayang orang tua dan sebagainya. Dan kembali lagi ke tadi, mulai orang kampung bilang kalau anak kamu di Kota Padang tuh nggak kuliah, dia cuma main dan habisin uang gitu katanya. Dan semenjak itu mama saya selalu tambah maksudnya mulai nih ke saya setiap akhir semester, pokoknya nilai saya harus laporan sama mama gitu, sama ibu saya sama papa berapa nilai saya. Saya selalu bilang sama mama, nggak usah dengerin kata orang, lebih percaya sama anak sendiri atau sama omongan orang. Lihat nih buktinya. Saya selalu bilang kayak gitu sama mama sama papa. Nih lihat, saya selalu print nilai saya. Agak sombong. Nilainya tinggi aja di print, kalau rendah gak di print. Enggak. Alhamdulillah nilai saya selama ini selalu di atas 3,5. Jadi saya batuk parah. Jadi saya selalu print, saya liatin. Nih, lihat nih. Tapi mama saya selalu bilang gini, kok nilainya ada yang B sih? Mama saya parah banget sih, B saja di komen loh. Sedangkan anak orang mah ada D, ada E, ada C dan sebagainya. Saya B. Kok kamu dapat B? Seharusnya A ini. Ini pelajaran apa nih? Mata kuliah apa kok dapat B? Kayak gitu ibu saya di kampung, mama saya di kampung. Sumpah. Dia pengen anaknya nggak mau kalah dari anak orang lain. Itu sosialita orang kampung, sumpah. Jadi nanti nih saya udah kasih nih nilai saya sama ibu saya, nanti ngomong nih orang tua satu dengan orang tua lain nih kayak gitu. Beneran deh. Jadi ibu saya kayak gitu, saya juga gitu, sumpah. Tapi ibu saya
nggak terlalu gimana sih kalau intinya dia selalu ngomong sama saya gini, kamu tuh, saya sering dibandingin sama orang di tetangga gitu yang bareng saya kuliah gitu. Tuh, lihat anak itu nilainya rata-rata tinggi, ma, nggak setinggi saya kok. Udah, saya selalu nendangin ibu saya gini, udah dari seangkatan saya yang barengan saya kuliah di kampung ini nilai saya yang paling tinggi, saya gitu. Beneran saya gitu, ini ibu saya semua. Aduh, sakit perut. Dan memang maksudnya memang kayak gitu, dari dulu memang nilai saya lebih, alhamdulillah bersyukurnya lebih tinggi dari yang lain gitu. beneran weh. Saya kalau ingat itu, kalau cerita sama ibu saya sama mama saya semua, jadi kangen, rindu banget, bahagia banget sumpah. Jadi kayak gitu, selalu dibandingin gitu. Saya dibandingin is okay gitu, ngapain, nggak apa-apa dibandingin, toh selama ini saya lebih baik. Jangan ditiruin, beneran, saya sering banget dibandingin. Misalnya gini, kalau anak orang sebelah atau tetangga rajin nih nyuci pakaian sendiri, sebelum anak tetangga rajin nih, saya udah rajin duluan. Jadi mungkin anak tetangga itu yang sering dibandingin sama saya, sama ibunya. Kamu lihat itu, dia nyuci sendiri, dia lihat itu, dia sekolah dapat juara umum lagi dan sebagainya. Mungkin kayak gitu kali ya. Saya nggak tahu. Jadi saya juga dibandingin, sering banget dibandingin gitu. Tapi memang saya orangnya aktif banget. Jadi memang ibu saya lebih, mama ya, lebih itu bilang jangan terlalu gimana katanya. Lihat tuh kakak-kakak kamu bisa nggak kayak gitu aja katanya gitu. Saya gitu, nggak apa-apa. Saya nggak marah saat ibu saya, mama saya bandingin saya dengan siapapun. Toh saja di diri saya sendiri selama itu. Toh saya nggak ngelakuin kesalahan, ya saya senyum-senyum aja. Kadang kalau nama saya komen kayak gitu, saya peluk. Apa sih, langsung peluk, langsung cium kayak gitu, ketawa deh kayak gitu. Beneran kayak gitu ya. Sumpah saya rindu banget ibu mama saya di kampung, rindu. Jadi kayak gitu, selalu dibandingin kayak gitu. It's okay. Toh saya yang jadi bahan perbandingan, bukan saya yang dibanding. Sumpah, jadi kayak gitu. Jadi selalu orang tua di kampung, ibu-ibu pasti bandingin anak satu dengan anak yang lain, dan itu terjadi gitu loh. It's okay, nggak masalah. Tetap sakit perut saya. Ya Allah, azab apa ini? Iya, jadi nilai saya selalu alhamdulillah tinggi gitu, alhamdulillah gitu. Nilai saya yang paling mentok itu paling rendah 3,54. Itu semester 3. Itu mungkin saya terlalu egois atau gimana. Dan ada mata pelajaran yang hitung-hitungan, saya nggak terlalu suka hitung-hitungan, jadi saya drop di sana. Jadi ya lumayan banyak dapat B, saya lumayan banyak di semester itu. Ya, itu mama saya juga bilang, kok nilainya turun dari semester sebelumnya kan 378, 3 sebagainya. Mama saya langsung gitu, kok ini turun banget, kamu nggak serius banget sih gitu. Intinya kayak gitu kan, mama selalu bilang gitu. Terus dengan ocehan yang tadi, yang kembali lagi, yang orang kamu bilang saya kuliahnya nggak serius, saya bilang gini, nah lihat besok ya, anak kamu ini lulusnya 3,5 tahun gitu. Lulusnya 3,5 tahun, yakin gitu? Iya, lihat aja. Dan saya bersyukur banget orang tua saya support banget, ibu, ayah, walaupun harus mengeluarkan air mata dulu. Melankolis banget. Sering nangis saya kalau ingat orang tua. Saya sering nangis kalau ingat orang tua. Tapi memang benar gitu, karena saya sayang. Rasa cinta atau rasa sayang yang paling tinggi dari sebuah perasaan itu adalah menangis kalau menurut saya. Ya, menangis haru, bahagia dan sebagainya. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili. Jadi